Hai, welcome to Artocles. Sekarang saatnya saya temenin kamu lagi dengan kasus yang paling ditunggu dari Asia Tenggara. Mirip dengan Indonesia, banyak kasus di pelosok Thailand cukup menarik dan jarang terekspos sampai ke luar negeri. Karena emang tersedia dalam bahasa lokal padahal ceritanya seru dan mengagetkan, termasuk yang hari ini. Selamat datang di Chiang Mai yang terletak di antara pegunungan yang membentuk daerah utara negara Thailand. Banyak candi di sini, tapi emang sih hampir seluruh pelosok wilayah Thailand penuh dengan candi unik dan bersejarah. Saya kenalkan kamu dengan Pak Nutapong Ratikan yang lahir pada tahun 1960 dan merupakan seorang pengusaha beras serta minyak goreng. Salah satu tokoh masyarakat yang ikut dalam membantu usaha kecil dan menengah. Bersama sang istri Mariana, suka bepergian ke luar negeri untuk sekedar liburan ataupun berhubungan dengan bisnis yang dijalani. Mereka nikah tahun 1990, cukup lama dulu dikasih anak, makanya pada tahun 2000 saat usia pernikahannya memasuki anniversary yang ke-10, pasangan ini memutuskan untuk mengadopsi anak dari panti. Dapatlah bocah laki-laki bernama Jesada Ratikan yang kala itu masih berusia 5 tahun dan kehidupan mereka cukup bahagia. Mungkin kehadiran Jesada merupakan pancingan juga bagi sang istri. Terkadang kan gitu, susah dapat keturunan lalu ngangkat anak malah berhasil hamil. Mariana pun melahirkan putra dari rahimnya sendiri pada tahun 2002 saat usianya udah 42. Diberi nama Abus Ratikan dan keluarga sangat menyayanginya. Ada perubahan signifikan dari sikap Pak Nutapong terhadap putra pertamanya Jesada yang merupakan anak angkat. Sepertinya ini bikin dia mulai cemburu terhadap adiknya. Apalagi saat memasuki sekolah menengah pertama, Jesada dikirim ke Bangkok tempat saudara mereka. Mungkin bagi bocah itu dia ngerasa disingkirkan, padahal Pak Nutapong pengen memberikan pendidikan yang lebih mantap, ngerasa sekolah di Bangkok lebih baik daripada yang ada di Chiang Mai. Tapi Jesada mungkin terlalu baper aja makanya begitu. Orang tuanya nampak lebih sayang sama Abus ya karena lebih muda aja, gak ada alasan lain. Pada tahun 2014, Pak Nutapong wajib menerima kenyataan bahwa sang istri harus pergi selamanya karena sakit. Makanya kemudian dia membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa berniat nikah lagi. Kesibukannya banyak dan pengen lebih fokus pada dua putranya. Jesada pun berkuliah di kota Chiang Mai, di kampus Raja Mangala sambil menjagai adiknya yang 8 tahun lebih muda. Abus nggak tahu menau tentang status sang abang yang merupakan anak angkat. Jesada yang tahu dan nggak terlalu suka. Makanya sering jaga jarak dan males akrab-akraban. Entah apa yang dia cemburui, padahal perlakuan bapaknya sama aja, gak pernah membedakan. Mungkin emang sih terkadang lebih memanjakan Abus, tapi karena dia kan masih bocil, sementara Jesada mulai beranjak dewasa, jadi wajar aja. Pada tahun 2019 setelah lulus kuliah, Jesada bekerja pada bagian keuangan di Novotel Niman Journey Hub. Saat itu dia memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kecil yang gak jauh dari tempatnya bekerja. Sang ayah sebenarnya udah beliin dia mobil, supaya rajin pulang untuk menemani bapak dan adiknya, supaya rumah gak sepi-sepi amat. Namun dia beralasan terlalu capek, supaya praktis juga, lalu lintas macet, stres pulang pergi kelamaan di jalan. Hal ini dimaklumi bapaknya itu. Entah mengapa, Nutapong ngerasa bahwa Jesada sangat menjaga jarak. Ini juga pernah dia curhatin pada keluarga besarnya. Perubahan sifatnya emang kelihatan setelah sang ibu meninggal, kayak menjauhi ayahnya, seperti punya dunianya sendiri. Padahal dari dulu nggak pernah kekurangan apapun dalam kebutuhan. Apa mungkin ini masih ada hubungannya dengan kehadiran Abus, ngerasa kasih sayang orang tua angkatnya dirampok sama adiknya tersebut. Padahal mereka semua udah berkomitmen ya bahwa Abus nggak boleh tahu mengenai status Jesada. Tapi sikap kakaknya malah memicu tanda tanya besar bagi sang adik. Abus sering minta diajakin nongkrong, mau nginep di rumah sewa Jesada, minta dijemput sekolah dan kembaran baju jersey. Tapi seringnya sang kakak menghindar dan cuek. Kayak jijik banget serta menolak semua permintaan adiknya. Abus ya cuma diem aja sambil dihibur oleh bapaknya. Sampai pada pertengahan tahun 2020 ternyata Pak Nutapong terkena penyakit yang melanda saat pandemi.
Kala itu banyak saudara yang meninggal karena virus ini, makanya lelaki tua tersebut pun jadi pesimis dengan kesehatannya, sebab dia kebetulan juga punya riwayat diabetes serta asam urat, bisa komplikasi. Sempat melakukan karantina mandiri dan kesehatannya bener-bener drop. Makanya memanggil seorang pengacara, minta dituliskan surat wasiat untuk jaga-jaga siapa tahu dia nggak tertolong. Di saat yang bersamaan ternyata Jesada juga diberhentikan sementara akibat hotel tempatnya bekerja tidak beroperasi. Pemuda itu pulang ke rumah dan lumayan kaget ya saat mendapat info bahwa dirinya hanya akan mendapat 20% dari harta ayahnya, 80% buat sang adik. Ngamuk bukan main dan mulai meneriaki pengacara keluarga. Pasti ada yang salah, kok tega banget bapaknya melakukan itu. Katanya udah dianggap anak kandung. Pembagiannya jomplang 20 ke 80%, gak masuk akal. Bahkan didatengin nih ayahnya ke rumah sakit dan menghina-hina Pak Nutapong yang saat itu lagi dirawat. Mungkin hal ini juga yang kemudian bikin Jesada cerita sejujurnya dengan kasar pada Abus, bahwa mereka bukan saudara kandung. Makanya jangan tanya kenapa wajah adiknya itu lebih jelek. Emang bukan saudara, jangan tanya kenapa chemistry sulit terjalin di antara keduanya, karena emang beda bapak, beda ibu. Ini bener-bener bikin Abus terpukul. Beberapa ucapan sang abang menyakitkan hatinya, terkhusus saat bilang badan Abus gembrot dan bermuka idiot mirip wajah bapaknya. Disinilah sang adik ngomong bahwa dia sebenarnya tahu kok Jesada bukan kakak kandung. Pernah baca dokumen di lemari tentang surat adopsi. Namun gak mau nganggap gitu. Gak pernah ada yang cerita jujur sama dia, ya tetap aja dalam otaknya si Jesada adalah abang kandung. Dia sayang dan mau meneladani sifat suka kerja keras dan mandiri yang dimiliki Jesada. Tapi kalau abangnya udah ngamuk gitu kan jadi gak enak. Apalagi gegara pembagian harta. Bukan Abus yang ngatur itu, masa dia yang kena marah? Kenyataannya pada awal tahun 2021, kondisi Pak Nutapong membaik dan kembali ke rumah. Dia cuekin sikap Jesada yang songong dan gak pedulian. Tetap bertingkah sebagaimana seorang ayah, nawarin makan, nanyain kabar, serta ngasih uang saku bulanan, karena saat itu si pemuda tersebut masih juga menganggur. Beberapa kali Nutapong ngajakin Jesada untuk bergabung pada usaha distributor berasnya, supaya kelak menjadi pemimpin yang menggantikan dirinya. Namun pemuda itu menolak, bukan bidangnya untuk jualan atau ngurusin beras, gak minat ke situ. Dia maunya dikasih harta banyak dan buka usaha sendiri yang berhubungan dengan perhotelan. Passionnya di situ. Lagian mau mandiri aja, gak suka punya usaha turunan dari ayahnya, ngerasa kedepannya sanggup berdiri sendiri. Kesongongan yang ditunjukkan Jesada nggak membuat bapaknya luluh. Dia nggak bakal minta maaf pada anaknya karena masalah surat wasiat. Sebenarnya bisa diralat kok, itu kan kemarin sebagai wanti-wanti aja seandainya terjadi apa-apa. Tapi buat apa mohon-mohon maaf sama putra angkatnya? Harusnya Jesada yang berterima kasih udah dibesarkan penuh kasih sayang serta dicukupkan segala kebutuhan. Masih syukur dapat warisan daripada ditendang keluar rumah. Ini mulai dirasakan pemuda itu. Bapaknya mulai menjauh dan seperti memusuhi dirinya. Makanya walau belum dapat kerjaan, akhirnya dia kembali tinggal di rumah sewa sembari nyuruh-nyuruh adiknya Abus untuk merayu bapaknya agar tetap mentransfer uang bulanan buat dia. Pada Juli 2021, ternyata Pak Nutapong berkenalan dengan seorang gadis berusia 25 tahun dari Facebook bernama Gantica Anantawut yang bekerja di salon, hingga berhasil ketemuan di sebuah restoran di Hotel Suri Wongse. Saling suka dan dekat. Namanya laki-laki ya, walau saat itu sudah berusia 61 tahun, namun Pak Nutapong sangat ngiler ngelihat tubuh dan wajah Gantica. Makanya setelah berpacaran selama 4 bulan dan gadis itu menantang untuk menikahinya, mau aja Pak Nutapong dan segera resepsi pernikahannya diadakan pada 21 November 2021. Tentu aja kedua putranya pun menjadi saksi dalam perkawinan tersebut. Dan entah mengapa setelah itu, Jesada jadi betah tinggal di rumah bapaknya lagi. Nganggur enak, cuma ongkang-ongkang kaki, duit terpenuhi, dan segalanya tinggal perintah ke si bibi. Apalagi Abus kan udah kuliah, udah mulai dewasa, disuruh-suruhin terus sesuka hati sama abangnya. Lagian sekarang ada mama tiri Gantica, jadi pemandangan di rumah lebih seger, makanya si Jesada betah kali ya. Sebulan setelah nikah, Pak Nutapong curhat pada saudaranya mengenai sikap sang istri. Cantik, bikin ngiler, suka menggoda, hobi mencium. Namun kok tiap diajakin buat melakukan hubungan intim selalu nolak. Ada aja alasan, sakit mah, gak enak body, dan yang paling sering adalah sedang datang bulan. Bikin pusing kepala pokoknya. Foreplaynya dahsyat banget, pas udah terujung malah ditinggal tidur. Kerabat hanya ngasih saran untuk sabar. Mungkin si Gantica masih takut kali, ntar juga bakal luluh, jangan emosi. Pengantin baru kan banyak tahapannya.
Namun kenyataannya sampai 2 bulan setelah nikah pun masih juga gitu. Paling jauh cuma pelukan dan ciuman, gak lebih. Kasian juga sih. Sampai pada bulan Februari 2022, Abus bercerita pada ayahnya tentang kecurigaan bahwa Jesada punya hubungan dengan ibu tiri mereka. Ada beberapa hal yang menguatkan laporan tersebut. Abus pernah melihat sore-sore Gantica keluar dari kamar abangnya dengan kondisi rambut basah, pulang bareng entah dari mana, dan bisik-bisikan di ruang tamu dengan posisi tangan wanita itu ngelus-ngelus bagian tengah celana Jesada. Ini sempat bikin Nutapong bertanya langsung pada istrinya. Namun Gantica cuma bilang bahwa kemarin shower di bawah itu mati, jadi numpang mandi di kamar Jesada. Minta dianterin belanja baju, makanya pernah pulang bareng, dan di ruang tamu juga nggak ngapa-ngapain. Kebetulan diskusi tentang film, salah lihat kali si Abus, orang nggak ngapa-ngapain kok difitnah. Makanya sempat juga Gantica marah pada anak tirinya itu, sampai dihina sebagai si gendut tukang nyinyir. Akhirnya Abus pun kebanyakan diem daripada dikira bermulut ember. Sampai pada hari Jumat menjelang tengah malam 18 Maret 2022, saat baru pulang dari luar kota untuk mengurusi usahanya, Pak Nutapong kaget saat melihat putra bungsunya jongkok di teras rumah seperti memang sengaja nungguin ayahnya pulang. Abus bergegas mendekati dan berbisik bahwa mama tirinya sudah sejam lebih berada di kamar atas, di kamar Jesada, dan terdengar suara desahan-desahan mencurigakan. Bahkan yang lebih mengagetkan lagi adalah pemuda itu sempat buka sosial medianya dan menunjukkan salah satu foto di akun Gantica, di mana wanita tersebut memposting dirinya sedang memeluk sang abang Jesada. Dan kenyataannya, foto itu diupload beberapa bulan sebelum ayahnya berkenalan dengan Gantica. Sepertinya mereka pacaran. Ini yang bikin bapaknya kaget dan mengerti banyak hal yang terjadi pada pernikahannya selama hampir 4 bulanan ini. Makanya beliau langsung menuju kamar putranya di atas yang terkunci dari dalam, menendang keras pintunya berulang kali yang bikin kegaduhan tidak terelakkan. Beberapa menit kemudian terbuka juga pintu kamar itu dan Jesada dengan lugunya nanyain, "Ada apa?" Nutapong mau masuk seperti dialang-alangin. Abus mendorong badan abangnya dan sang ayah pun berhasil nyelonong ke dalam. Gak kelihatan istrinya, melongo ke bawah tempat tidur pun gak ada juga. Sampai kemudian buka lemari, dan kelihatan Gantica yang mendekam ketakutan dengan hanya menggunakan baju tidur transparan. Wanita itu menangis dan Nutapong segera memukul kepala sang istri dengan menggunakan sepatunya. Kemudian lelaki tua itu keluar kamar sembari mengajak Abus, disuruh putra bungsunya tersebut istirahat. Besok bapaknya janji akan menceraikan Gantica. Makanya Abus pun masuk ke kamarnya dan butuh beberapa jam untuk matanya terlelap. 2 jaman kemudian, sekitar pukul 3 dini hari, jadi udah masuk ke hari Sabtu 19 Maret 2022, tiba-tiba Abus terbangun karena mendengar suara letusan peluru dari luar kamar. Dia kaget namun belum berani keluar, mengira ada penjahat atau maling. Bahkan kemudian sempat mengunci diri dalam lemari. Sampai beberapa menit setelahnya terdengar suara histeris Gantica, diikuti teriakan sang ayah memanggil namanya. "Abus, Abus, sini nak." Pemuda 19 tahun itu pun keluar kamar dan melihat bapaknya memegang pistol di ruang makan. Sang istri berjongkok di sampingnya. Sementara nggak jauh dari sana, tubuh abangnya Jesada tergeletak telentang di lantai tidak bergerak. Disuruhnya Abus nelpon polisi dan ambulans yang segera datang 1 jam kemudian. Sempat dibawa ke rumah sakit Chiang Mai Ram, namun nyawa Jesada tidak tertolong. Lelaki itu menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-27 tahun. Sementara Pak Nutapong harus ditahan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut investigasi yang dilakukan pihak berwajib, sudah jelas malam itu Pak Nutapong emosi berat saat mengetahui bahwa istrinya bermesraan di kamar putra sulungnya. Hal ini memang diakui Gantica, namun bapaknya itu nggak mau Abus melihat dan menghalang-halangi jika tahu ayahnya mau menghabisi sang abang. Makanya disuruh tidur duluan, padahal dia mengeluarkan senjata api, menunggu istrinya dan sempat terjadi perdebatan lagi di ruang makan antara bapak dan putra angkat tersebut. Nutapong mengkonfrontasi mereka, disuruh ngaku bahwa sebenarnya antara Jesada dengan Gantica bukannya selingkuh baru-baru ini, tapi justru udah berhubungan sejak lama. Keduanya pun ngaku hingga akhirnya nekat juga lelaki tua itu melepaskan peluru ke arah Jesada sebanyak 6 kali sampai nyawa pemuda tersebut benar-benar melayang. Diketahui bahwa pistol Pak Nutapong memang sah dan ada izin kepemilikannya sejak tahun 2012.
Dia nggak pernah pakai senjata itu sama sekali sebelumnya. Disembunyikan aja, terkhusus setelah dikeluarkan peraturan baru pada tahun 2014 tentang larangan warga sipil memiliki benda tersebut. Dari keterangan Ganticha juga kemudian terungkap bahwa sebenarnya wanita ini memang berpacaran dengan Jesada sejak tahun 2019. Dirinya sangat mencintai lelaki itu, hingga muncul ide Jesada di tahun 2021 untuk menyuruhnya menikahi sang ayah guna membujuk untuk merubah isi surat wasiat agar putra angkatnya tersebut minimal mendapat 50% dari semua aset. Nanti kalau bisa, istrinya juga dapat 20%, hingga membuat si bungsu Abus cuma memperoleh 30%. Itulah rencana Jesada, karena bapaknya kan udah sakit-sakitan, bentar lagi juga koit. Bahkan ketahuan juga bahwa perkenalan Pak Nutapong dengan Ganticha di Facebook udah disetting oleh Jesada. Namun sayangnya mereka nggak tahan nafsu. Seharusnya drama ini bisa berjalan mulus seandainya pasangan itu tetap pura-pura saling nggak kenal. Ini mah malahan ketemu dan berbuat mesum terus yang bikin adiknya curiga dan mulai ngintipin kegiatan mereka hampir 24 jam. Menurut sang pengacara Karif Watana yang mewakili Pak Nutapong, kliennya selama ini bertanya-tanya kenapa sang istri nggak pernah mau diajak berhubungan badan. Bayangin aja 3 bulan lebih nikah selalu menolak. Bahkan beberapa kali omongannya nanyain harta terus. Saat si Abus nunjukin foto mereka dan kemungkinan Ganticha adalah pacar Jesada, semua jadi masuk akal, hingga Pak Nutapong pun nekat menghabisi putranya itu. Lagian sejak lama udah muak juga yang ngeliat tingkah Jesada yang kayak bos besar, pemalas, banyak maunya, suka ngambek dan sering menghina fisik adik bungsunya yang notabene adalah putra kandung Nutapong. Menurut Abus sudah sering ya abangnya itu maksa minta duit dari dia, padahal sang ayah selalu mentransfer uang bulanan yang lebih besar jumlahnya dibanding untuk sang adik. Belum lagi segala kemauan buat beli ini itu dipenuhi, termasuk 3 buah mobil. Tapi tetap aja tingkahnya nggak bersyukur. Hingga pada hasil keputusannya per hari Selasa 20 September 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Chiang Mai memutuskan bahwa Nutapong Ratikan bersalah dengan sengaja menghabisi nyawa putranya dan pelanggaran undang-undang penggunaan senjata api. Lelaki berusia 62 tahun tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun mengingat usianya sudah tua dan kesehatannya cukup buruk, akhirnya hanya mendapat hukuman wajib lapor serta larangan keluar kota dan keluar negeri. Sementara Ganticha juga terkena hukuman 14 bulan penjara atas kasus penipuan dan konspirasi kejahatan. Dia tidak menjalani hukumannya karena langsung membayar jaminan atas vonis tersebut. Namun dirinya kemudian dicerai oleh Pak Nutapong dan tidak mendapatkan harta warisan sepeser pun. Bagaimana menurut kamu? Apakah cocok terkesan Pak Nutapong dibebaskan ya? Kalau wajib lapor malahan mirip rutinitas medical check-up ke dokter doang. Padahal udah jelas sang putra sulung nyawanya telah melayang. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.